Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya, ya kali ini kita akan menyampaikan ya ciri-ciri ciri-ciri rumah yang kita tempati itu sudah ada setannya. Ini menarik sekali ya. Karena mungkin kita selama ini nggak sadar, kita menganggap itu hal biasa, sesuatu yang normal lah, ya kan? Ya kenapa itu terjadi? Karena ketidaktahuan kita. Nah, di video kali ini ya, kita akan jelaskan terkait dengan tanda-tanda ya atau ciri-ciri rumah yang sudah didominasi oleh syaitan. Ya. Jadi ada setan yang tinggal dalam rumah kita. Yang pertama, ya, tanda-tandanya ada banyak nih ya, ada 29 tanda disebutkan dalam buku ini teman-teman semuanya. Masya Allah, ini semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Jadi yang pertama, berpindahnya barang-barang di rumah ya dari tempat biasanya ditaruh. Jadi ada barang-barang kita yang berpindah tempat, tapi bukan kita yang pindah. Nah, kita pernah nggak merasakan kita naruh misalkan HP di situ, tapi ternyata pindah di ruang depan misalkan. Nah itu sudah indikasi ya. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu di dapur yang sering itu, ya kan? Seperti itu ya. Berpindahnya barang-barang di rumah ya dari tempat biasanya ditaruh di meja, besoknya pindah ke kursi. Nah seperti itu. Yang kedua, mendengar suara aneh ketika sendirian di luar rumah, seperti suara anak bermain atau mendengar ada yang memanggil salah seorang penghuni rumah. Setelah diperiksa ternyata tidak ada orang. Jadi ketika kita di rumah itu seolah-olah ada orang di luar rumah itu, seperti ada orang yang sedang melakukan aktivitas gitu. Tapi ketika dilihat nggak ada orang. Serem teman-teman semua ya. Ya ini mungkin yang kita istilahkan ya, kita bahasakan selama ini adalah rumah angker gitu ya. Memang seperti itu kejadiannya ya. Yang selanjutnya ya, ciri-ciri yang ketiga, mendengar suara pintu dibuka atau ditutup tanpa ada orang. Nah, itulah setan di situ. Ya, gerabak gitu ya. Tapi nggak ada orang. Ya. Terus yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah penghuni rumah emosional dan sering terjadi pertengkaran karena hal-hal kecil. Nah ini buat suami istri ya, suami istri, para bapak, para ibu ya, yang sering cekcok di rumah dengan hal-hal sepele. Bisa jadi di rumah kita itu ada syaitan ya, hati-hati ya. Ada setan yang sudah tinggal di rumah kita sehingga memberikan pengaruh-pengaruh negatif pada kita. Ya. Yang kelima, rumah terasa sumpek dan penghuninya merasa tidak betah. Ya, di rumah itu nggak nyaman, maunya itu bawaannya mau keluar rumahnya. Kenapa itu terjadi? Karena rumah itu sudah didominasi setan di dalam rumah. Sehingga setan membuat orang ini tidak betah. Kon metu kon toko omaiki, ini rumahku. Nah seperti itu. Ya. Yang keenam, sering terjadi kehilangan harta yang ditaruh tanpa membaca bismillah. Kita sering kehilangan duit lah, kita kehilangan barang inilah, barang itulah. Ya. Kehilangan di rumah kita. Selanjutnya, merasa diperhatikan atau merasa ada yang lewat di samping atau belakang. Jadi kita di rumah itu ya seperti ada orang yang memperhatikan kita. Jadi seperti kok ya wong kita toleh ini nggak ada ya. Jadi ketika ditoleh nggak ada, subhanallah. Itu bisa jadi adalah gangguan syaitan di rumah. Yang selanjutnya, ketika bangun tidur dan membuka mata melihat kelebatan yang cepat sekali. Jadi di rumah itu kita melihat seperti ada bayangan gitu, sekelibatan gitu, gitu. Jadi sering melihat ada yang gitu, sekelibet itu teman-teman semuanya.
itu sudah ada syaitan di rumah kita. Ya. Selanjutnya yang nomor 9, melihat binatang dengan tiba-tiba, ya, atau tidak biasanya seperti kucing hitam atau ular. Ya, ada kucing hitam ya yang nampak di rumah itu. Yang 10, merasa ada yang membungunkan untuk sholat subuh. Ini kejadian sekali ini. Teman saya yang indigo itu setiap sholat subuh itu ada yang bangunin itu. Kenapa itu terjadi? Ya, ada setan di situ. Terus selanjutnya, bila Anda lewat di suatu tempat, Anda merasa diperhatikan. Misalkan nih, panjenengan jalan terus sampai lewat di dapur, kita merinding terus kayaknya ada yang merhatikan. Nah, itu artinya ada setan dalam rumah kita. Bulu kuduk berdiri dan ada rasa takut. Nah, ini ada setan ini. Ya. Ada anjing yang menggonggong biasanya sebelum fajar. Ya. Selanjutnya ada keledai yang merengek. Ya. Ciri-ciri selanjutnya tiba-tiba mencium bau busuk. Ya, jadi di rumah itu kita mencium bau busuk. Ya, tanpa sebab. Nggak ada bangkainya, nggak ada sampahnya. Moro-moro langsung kita melihat mencium bau busuk di situ. Ya. Selanjutnya, lampu sering mati atau sering dimain-mainkan. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi ada lampu mati, tak gitu. Atau lampunya sering mati. Ini terjadi teman-teman semuanya. Biasanya lampu sering mati ini di mana? Di toilet. Ya. Ada yang seperti ada. Ya, datang undang kita untuk minta meruqyah tempat usahanya. Kenapa Pak lampu WC-nya gak dikasih lampu? Bukan gak dikasih lampu Ustaz, lampunya itu sering mati. Subhanallah. Ya. Terus yang ke-17, ciri-cirinya benda-benda sering bergerak sendiri. Jadi seperti yang di film-film itu sudah ya, di TV-TV itu ya. Ya memang seperti itu ciri-cirinya. Piring sering dilemparkan dan pecah atau suara-suara di dapur seperti orang sedang memasak. Jadi di dapur itu seperti ada orang yang memasak di situ. Ada orang yang aktivitas, atau di kamar mandi biasanya itu. Ya, di kamar mandi seperti ada orang yang mandi. Ya, ketika dicek gak ada orang yang mandi, gak ada air basah. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Terus selanjutnya sering ada suara ketukan di pintu dan ada suara benda jatuh. Setelah diperiksa nggak ada orang. Ya, ciri-ciri yang ke-19 ya. Ciri-ciri yang ke-20, sering terdengar suara tepuk tangan. Ya, suara pintu dibuka atau ditutup tapi nggak ada orang. Yang ke-21, sering terjadi kehilangan dan tidak mungkin dilakukan oleh orang rumah. Ya, luar biasa ya, gangguan syaitan dalam rumah kita. Yang selanjutnya, sering terjadi kebakaran tanpa sebab. Ya, jadi keadaan rumah baik-baik saja. Biasanya kebakarannya terjadi pada kamar yang dikunci atau pada gorden, kapet, dan pada pakaian. Ciri yang ke-23, mendengar suara tangisan, teriakan, tertawa, atau panggilan. Ya, setelah diperiksa tidak ada penghuni rumah yang melakukannya. Subhanallah. Yang ke-24, mendengar suara angin atau merasakannya, terutama terasa di telinga. Yang ke-25, sering nampak seperti asap putih, asap hitam, asap biru, lalu perlahan membentuk seperti tubuh laki-laki atau perempuan. Ya. Yang ke-26, merasa ada yang di belakang, begitu menengok nggak ada orang. Jadi seperti ada yang ngikutin kita, teman-teman semuanya. Ya. Nah, saya begini, saya bahas ini saya merinding ini. Subhanallah. Ya berarti ada setan di sekitar sini. Ya. Selanjutnya, ketika ya mungkin dia nggak terima ya. Kenapa kamu bongkar ini ya? Kenapa kamu bongkar ciri-ciri ini? Mungkin seperti itu ya. Subhanallah. Biarkan saja, biarkan dia marah ya.
Selanjutnya, sering mimpi yang menakutkan. Jadi mimpi itu mimpinya serem terus gitu, mimpi menakutkan teman-teman semuanya. Atau mungkin ketindihan, atau kadang mimpi diusir dari rumah. Jadi mimpinya itu kita itu seolah-olah diusir, suruh keluar dari rumah itu. Kenapa seperti itu? Ya, setan dalam rumah itu mau kita itu keluar dari rumah, jangan tinggal di rumah itu. Karena setan menganggap rumah ini milik saya nyaman di sini, begitu. Ya. Selanjutnya ciri-ciri yang ke-28, ketika melewati daerah-daerah dalam rumah, hati terasa sumpek, bulu kuduk berdiri, mencium bau tertentu, bisa wangi, bisa busuk, atau merasa tertarik. Kalau merasa tertarik itu biasanya ada buhul sihir di situ. Jadi kita datang tapi seperti ketarik gitu ya. Itu biasanya ada buhul di situ. Yang ciri-ciri selanjutnya adalah anak-anak sering menangis tanpa sebab sambil matanya memandang ke arah tertentu. Ini disebabkan jin ini menampakkan diri kepada anak tersebut sehingga takut. Bisa juga anak-anak ini berbicara dan bermain sendiri, namun sebenarnya mereka bermain dengan jin-jin di rumah itu. Luar biasa kan? Ya, 29 ciri ya ada setan ya di rumah kita. Ya, ada setan, gangguan-gangguan setan sudah di rumah kita sudah mendominasi. Terus pertanyaan sekarang, kalau sudah seperti ini Ustaz, apa yang harus dilakukan gitu? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ruqyah rumahnya. Ruqyah rumahnya. Bagaimana caranya? Ya, untuk meruqyah rumah yang sederhana, sediakan air 1 ember ya. Jika ada parfum ya, jika ada minyak kasturi, kasih tuh minyak kasturi atau minyak gaharu, kasih tuh, campurkan di ember itu. Lalu air itu dibacakan surat Al-Baqarah ya. Saran saya, cari di titik di rumah itu, titik yang paling tengah, taruh embernya itu, lalu bacakan Al-Baqarah di situ. Full surah dari ayat 1 sampai terakhir, full surah dibacakan dengan bersuara, dengan nyaring. Lalu tiupkan ke air di ember itu. Puh, puh, puh. Begitu ya. Lalu setelah itu cipratkan air itu ke seluruh bagian rumah. Ya, kecuali apa? Kecuali kamar mandi dan atau toilet di situ. Ini jangan dicipratin karena memang di situ adalah tempat tinggalnya syaitan. Jadi jangan diusik mereka. Ya. Tapi tempat-tempat yang lain cipratin semuanya. Kamar, tempat tidur, ruang tamu, ya, ruang televisi, ruang keluarga, dapur, semua cipratin dengan air yang sudah dibacakan Al-Baqarah. Lakukan itu berturut-turut ya sampai air itu habis. Ya minimal 3 hari lah. Ya. Atau minimal seminggu lah, ya. Sampai hilang gangguan itu teman-teman semuanya. Nah, itu adalah cara meruqyah rumah. Sederhana. Ya. Oke, insya Allah semoga video ini menambah wawasan kita terkait dengan gangguan-gangguan jin dalam rumah kita. Ya, insya Allah ya, di video selanjutnya kita akan membahas lagi terkait gangguan jin yang mencintai kita. Hati-hati, ada jin yang mencintai kita, mencintai manusia. Baik, semoga bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.